Pemirsa, Densus 88 Anti Teror Polri mengungkapkan sebanyak 70 anak di 19 provinsi tergabung dalam komunitas digital yang terpapar paham kekerasan dan ekstremisme. Anak-anak ini diketahui terpapar ideologi neo-Nazi dan white supremacy melalui konten di ruang digital. Polri melalui Detasmen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mengungkap perkembangan signifikan penanganan anak-anak yang terpapar konten kekerasan di ruang digital. Pengungkapan ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu siang. Kegiatan dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Edi Hartono. Dari hasil pengungkapan sebanyak 70 anak di 19 provinsi terindikasi tergabung dalam komunitas True Crime Community atau TCC yang berisi diskusi kekerasan ekstrim. Sebanyak 67 anak telah mendapatkan penanganan dan intervensi awal. Sebaran 19 provinsi tersebut diantaranya Jakarta 15 anak, Lampung 2 anak, Banten 2 anak, Jawa Barat 12 anak, DIY 1 anak, dan Jawa Tengah 9 anak. Propaganda kekerasan di media sosial dikemas menarik dan menyasar anak-anak dalam masa pencarian identitas. Densus 88 juga mengungkap upaya pencegahan aksi kekerasan di sejumlah daerah. Pada Januari 2025 di Jepara, Jawa Tengah, seorang anak berusia 14 tahun terdeteksi memiliki keinginan melakukan kekerasan sadis di sekolah dan terhubung dengan jaringan internasional. Sejumlah upaya serupa juga digagalkan di Jakarta, Kalimantan Barat, dan juga Jawa Timur. Mengapa penanganan anak-anak ini prioritas? Dari interview yang dilakukan oleh penyelidik, kami menemukan bahwa anak-anak ini di dalam wilayah yang berbeda berencana untuk melakukan bunuh diri setelah meledakkan beberapa kelas. Ya, di sini disebutkan kelas 7, kelas 8, kelas 9, lalu membantai guru, mensabotase CCTV. Sasaran aksinya adalah teman sekolah dan guru. Mengajarkan kepada para member grup yang mereka miliki untuk membuat bom, salah satunya bom pipa. Mengajarkan kepada member grup untuk membuat peluru. Ikut serta dalam pembicaraan bagaimana membuat pipa menjadi barang yang berbahaya dan mematikan. Mengatakan bahwa dirinya memiliki bom pipa, ditemukan bubuk yang diidentifikasi sebagai bahan kimia dalam membuat bahan peledak serta perangkat elektronik, juga atribut-atribut yang bergenre kekerasan seperti neo-Nazi, white supremacy, dan lain-lain. Yang saya hormati dan saya banggakan. Berdasarkan asesmen faktor anak bergabung dalam komunitas tersebut antara lain perundungan, kondisi keluarga broken home, kurangnya perhatian orang tua, akses gawai berlebihan, serta paparan perilaku menyimpang lainnya. Sebaran usia anak berkisar antar 11 hingga 18 tahun, didominasi usia 15 tahun atau masa transisi SMP ke SMA. Sebagai bentuk pencegahan komprehensif, pemerintah tengah menyusun aksi nasional penanganan anak terpapar konten kekerasan di ruang digital. Kebijakan ini dirancang melibatkan lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, KPAI, Kemensos, dan Polri. Volumenya bisa dibesarkan? Kenapa ini juga menjadi perhatian khusus ya? Karena anak-anak ini terpapar konten kekerasan di ruang digital, khususnya di grup True Crime Community. Ya. Anak-anak ini memang kalau nggak ditangani, ya, jadi kalau dalam fase sebelum terorisme itu akan masuk kepada ekstremisme, kemudian radikalisme, kemudian terorisme. Nah, ini adalah tahap fase awal. Sejak dini kalau tidak ditangani dengan serius dan tidak sinergi dan kolaborasi kementerian lembaga, ini akan menjadi ancaman ke depannya. Pihak KPAI juga menekankan bahwa seluruh anak yang terlibat diposisikan sebagai korban. Penanganan yang dilakukan pun harus dengan pendekatan perlindungan, pendampingan psikososial dengan penguatan peran keluarga serta satuan pendidikan. Kasus ini menjadi peringatan serius atas ancaman kekerasan di ruang digital yang menyasar anak-anak.